Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Santia, NIM 64220139, kelas 644A03. Perkenalkan, nama saya Salma Madini dengan NIM 64221243. Di sini kita akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Review Jurnal Analisis Determinasi Kinerja dan Kompensasi Karyawan. Latar belakang. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kinerja pegawai, organisasi perlu melakukan upaya berkelanjutan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang relevan. Manajemen SDM yang efektif dapat mengarahkan kinerja pegawai secara efisien menuju tujuan organisasi. Mengoptimalisasi kinerja organisasi dicapai melalui kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, dan motivasi kerja yang tinggi. SDM adalah elemen vital dalam organisasi karena berperan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan SDM yang baik sangat penting karena keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kinerja tenaga kerja yang dimiliki. SDM merupakan aset berharga yang memiliki potensi besar seperti akal, perasaan, keterampilan, dan pengetahuan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan SDM harus dilakukan dengan baik untuk memperoleh kinerja organisasi yang optimal. Salah satu tujuan manajemen SDM adalah tujuan fungsional, yaitu mempertahankan kontribusi optimal dari SDM di setiap departemen. Tujuan individu karyawan harus selaras dengan tujuan organisasi sehingga motivasi karyawan meningkat dan mereka lebih berkontribusi dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh karakteristik individu, lingkungan kerja, iklim organisasi, motivasi, kompensasi, kepuasan kerja, dan kompetensi terhadap kinerja karyawan. 2. Bagaimanakah kompensasi, motivasi, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja? 3. Apakah kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 4. Apakah kompetisi, motivasi memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kinerja karyawan? 5. Apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Global Media? Tujuannya untuk memahami bagaimana berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dapat memengaruhi kinerja karyawan. Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan performa kerja individu maupun kelompok. Manfaat. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawan adalah investasi yang berharga bagi organisasi. Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan, meningkatkan produktivitas dan kinerja, dan membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Hasil pembahasan Review Jurnal 1 oleh Andika Putra R. 2021 yang berjudul Determinasi Kinerja Karyawan, Kompensasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja. Jurnal ini menjelaskan tentang kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi, karena kinerja karyawan menentukan kinerja organisasi. Karyawan yang melaksanakan beban yang diberikan biasanya berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Motivasi adalah suatu proses yang menerangkan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, iklim organisasi terhadap kinerja karyawan, motivasi terhadap kinerja karyawan, kompensasi terhadap kinerja karyawan. Jurnal 2 oleh Arifudin tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Global Media, Bandung. Jurnal ini menjelaskan tentang riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variabel. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel moderasi. Artikel ini mereview faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja, suatu studi literatur manajemen sumber daya manusia. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.
Karena dengan adanya kompensasi, mereka menjadi lebih bersemangat untuk bekerja semaksimal mungkin. Karena dengan pendapatan kompensasi, mereka merasa bahwa usaha mereka mendapat penghargaan atau imbalan yang layak. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan faktor kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja, pengaruh terhadap kinerja karyawan. Review Jurnal 3 oleh Nurwati S. 2021 yang berjudul Determinasi Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai, Kompensasi dan Lingkungan Kerja. Jurnal ini menjelaskan kepuasan kerja didefinisikan sebagai sikap positif terhadap tenaga kerja terhadap pekerjaannya, mencakup perasaan dan tingkah laku yang menghargai nilai-nilai penting pekerjaan. Kinerja merujuk pada perilaku pekerja yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi, baik secara positif maupun negatif, mencakup kualitas, efisiensi, dan efektivitas. Kompensasi meliputi semua bentuk pendapatan yang terima karyawan, baik uang maupun barang, sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Sistem kompensasi yang efektif penting untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat serta mempengaruhi kinerja strategis perusahaan. Lingkungan kerja mencakup alat, bahan, metode, dan pengaturan kerja yang mengaruhi kondisi kerja individu dan kelompok. Lingkungan kerja yang baik sangat berpengaruh pada kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Tujuannya untuk mengetahui apakah kompensasi dan lingkungan kerja memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kepuasan kinerja pegawai. Review Jurnal 4 oleh Ratnasari dan Nasrul tahun 2020 yang berjudul Karakteristik Individu, Lingkungan Kerja, Iklim Organisasi, Motivasi, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal ini menjelaskan bahwa karyawan adalah unsur terpenting dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor motivasi, kompensasi, dan kompetensi. Manajer harus memahami kekurangan dan kelebihan karyawan untuk memaksimalkan potensi mereka. Motivasi diperlukan agar karyawan bisa bekerja lebih baik, sementara kompetisi harus ditingkatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kompensasi berupa uang atau fasilitas adalah balas jasa untuk karyawan yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Tujuannya dapat menumbuhkan kinerja karyawan dengan adanya potensi dari dalam diri karyawan itu sendiri, berupa kompetisi yang terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhannya dalam bekerja. Review Jurnal 5 oleh Satyo Widodo D. dan Yudi A. 2022 yang berjudul Model Kinerja Karyawan, Kompetensi, Kompensasi, dan Motivasi. Jurnal ini membahas tentang kebutuhan manusia untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan interaksi sosial. Individu dapat bekerja dengan secara mandiri berdasarkan keterampilan yang dimiliki, membuka usaha atau bekerja untuk perusahaan. Melalui pekerjaan, manusia mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika bekerja untuk perusahaan, individu biasanya menerima gaji sebagai imbalan atas kerja keras yang dilakukan. Dengan bekerja, manusia dapat memperoleh manfaat ekonomi yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Global Media. Kesimpulan, kinerja karyawan ditentukan oleh kombinasi dari karakteristik individu, lingkungan kerja, iklim, organisasi, motivasi, kepuasan kerja, dan kompensasi. Manajemen yang efektif perlu mengoptimalkan faktor-faktor ini untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan organisasi. Saran 1. Pengembangan karakteristik individu melalui program pelatihan berkelanjutan dan mentorship akan meningkatkan keterampilan, pengetahuan karyawan, lingkungan kerja yang memadai, dan budaya kerja positif akan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif. 2. Iklim organisasi dapat diperbaiki dengan meningkatkan keterampilan kepemimpinan manajer dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang akan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen. 3. Motivasi karyawan dapat ditingkatkan dengan memberikan penghargaan, pengakuan, dan umpan balik yang konstruktif. 4. Kompensasi yang kompetitif dan adil serta insentif berbasis kinerja akan mendorong pencapaian lebih tinggi, mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi serta kesejahteraan fisik dan mental karyawan akan meningkatkan kepuasan kerja. Pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan evaluasi berkala akan memastikan karyawan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.